Anyway, saya ikut asuransi di tahun 2009 dan selama sampai Aktris detik cantik, ini Wanda Hamidah, dengan menawan Hai menceritakan semuanya. pengalamannya sebagai Sampai detik nasabah ini selama asuransi. 12 tahun. Anyway, saya ikut asuransi di tahun 2009 dan selama sampai detik ini Hai semuanya. Sampai detik ini selama 12 tahun asuransi itu tidak pernah saya pakai satu kali pun. Dan kemudian bahkan saya paham bahwa dengan 4 anak ya, ketika anak keempat lahir saya taruh lagi di asuransi. Saya paham bahwa biaya pengobatan 4 anak dirawat jalan itu juga luar biasa dan memang tidak, saya tahu itu tidak ditanggung asuransi. Well, it's fine. Tapi ketika ada yang diperlukan gitu, saya berharap di cover asuransi. Nah, kondisi ini terjadi ketika Alphard memerlukan operasi gitu. Jadi ketika oke, saya ulang, 2009 saya di kartu merah dan kemudian saya beralih ke kartu hitam di tahun 2020 untuk di-upgrade oleh agen yang sahabat saya sendiri. Jadi ya, well of course ya, kita percaya sama teman-teman atau sahabat yang memperjuangkan saya. Tapi itu ketika di 2010. Nah, ketika di 2009 agennya udah menghilang di telan lautan, bahkan saya nggak tahu di mana lagi, saya nggak punya nomor teleponnya lagi dan lain-lain. Saya nggak, ya ini pelajaran bagus sih buat kita semua gitu, bahwa kita nggak boleh lost contact dengan agen gitu. Jadi hubungan kita dengan agen harus terjaga terus. Ini pelajaran gitu yang mungkin saya nggak menganggap penting hal ini. Mungkin teman-teman juga menganggap penting hal ini gitu, bahwa menjaga hubungan dengan agen yang kontinuitas itu perlu dijaga, dan bahwa review itu perlu polisi itu perlu direview setiap tahun. Nah, ini yang juga saya nggak lakukan. Anyway, sahabat saya, agen yang mengupgrade kartu saya di tahun 2020, kemudian pindah ke kartu yang black card ya. Kemudian ketika di black card dari 500.000, kemudian saya membayar 750.000 buat ketiga anak saya, dan khusus Malaka yang paling kecil dan saya sendiri 1,1 juta sekian. Saya akan menceritakan, saya nggak akan mohon maaf, saya nggak akan menanggapi komentar-komentar yang ada di kolom. Saya tidak akan baca satupun. Saya hanya ingin bercerita dan saya harap Anda mendengar, itu aja. Anyway, di tahun Alphard ini keluhannya tahun 2020. Tahun 2020, hai Memara, tahun 2020 anak saya Alphard mengeluhkan lututnya sakit. Nah, lututnya sakit. Oke, saya ke dokter. Ini ada catatan ronsennya Alphard. Ketika kami datang, kami selalu ronsen. Kami datang ke dokter di Siaga ya, di rumah sakit Siaga, dokter tulang, pada tanggal 16 Maret 2020. Ketika itu dokter mengatakan ada istilah untuk para olahragawan atau atlet itu ada istilah osgut namanya. Ada tulang tumbuh di masa pertumbuhan karena overtrain. Dan waktu itu dokter mengatakan bahwa memang tidak perlu khawatir dan tidak perlu tindakan yang lebih lanjut, bahwa osgut ini akan berhenti dengan sendirinya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke, jadi nggak perlu khawatir, tidak perlu terapi, tidak mengatakan perlu operasi dan sebagainya. Kami pulang ke rumah tanpa rasa kekhawatiran. Hanya disuruh istirahat dan tidak melakukan aktivitas yang membebani lutut seperti melompat, berlari dan sebagainya. Oke, kami ikuti saran dokter untuk Alphard berhenti beraktivitas olahraga. Anyway, setelah itu life goes on ya, waktu berlalu, Alphard kembali lagi di tanggal 16 Oktober 2020. Curious aja, dok kok masih
nggak bisa olahraga ya gitu. Kenapa saya masih nggak bisa olahraga, kata Alfat. Di ronsen lagi, oke Fat, masih harus istirahat gitu. Tapi dokter juga mengatakan nggak perlu khawatir gitu, karena nggak perlu tindakan lebih lanjut, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, nothing is urgent, kata dokternya gitu. Jadi kami pun nggak khawatir, hanya memang belum boleh berolahraga. Kembali tanggal 16 Oktober jawaban dokter seperti itu. Setahun kemudian, jadi ini udah hampir, jadi 2020 awal ya kurang lebih. 1 tahun kemudian, yaitu di tanggal baru kemarin nih, September kemarin, jadi udah 3 kali ke dokter. Pada tanggal 23 September kita ronsen lagi 2020. Dok, ini kan udah lama ya, udah dari 2020 kemudian 2021 saat ini. Kapan saya bisa kembali berlatih? Karena untuk anak saya yang masih dalam masa pertumbuhan, yang hobinya olahraga dan olahraganya sangat berprestasi di SMP-nya, ini adalah suatu pukulan berat yang nggak boleh olahraga dan nggak bisa berprestasi, mengingat teman-temannya di BL udah mulai gitu, kompetisi udah mulai lagi, kok masih dia nggak bisa berolahraga. Ya teman-teman yang atlet atau yang anak-anaknya atlet mengerti dan pahamlah ketika nggak bisa olahraga tuh rasanya seperti apa gitu, di masa pertumbuhan, di masa keemasan, di masa mereka yang harusnya mengukir prestasi gitu, dan itu adalah kebanggaan mereka. Rasanya nggak bisa main lagi, nggak bisa berprestasi, itu udah pukulan yang berat sekali buat anak saya, dan sedih sih melihatnya.